Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih langkah-langkah mengerjakan atau menghitung nilai akhir menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, di sini untuk langkah pertamanya kita perlu membuka aplikasi MATLAB-nya. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi MATLAB-nya, maka akan tampil seperti pada layar. Nah, untuk menghitung nilai akhir, kita tulis di command window-nya, yaitu kita tulis edit. Kemudian kita enter. Nah, di sini akan tampil tab editor di mana di sini tempat kita menulis algoritma untuk menghitung nilai akhirnya. Nah, langkah pertama yaitu kita tulis clear all titik koma. Clear all ini berfungsi sebagai pembersih sisa-sisa pengerjaan sebelumnya di command window. Kemudian kita tulis CLC. Sama saja, CLC itu berguna untuk menghapus sisa-sisa pengerjaan sebelumnya pada command window. Nah, di sini kita tulis display sebagai untuk menunjukkan bahwa program yang kita buat ini yaitu menentukan nilai akhir. Di sini kita tulis displaynya, yaitu kita masukkan judul dari program yang kita gunakan itu. Jangan lupa setiap menulisnya kita masukkan, kita tulis juga dengan tanda petik sama kurung lengkungnya. Di sini kita tulis menentukan nilai akhir. Nah, tidak lupa juga tanda petik 1 dan kurung sikunya agar nanti programnya bisa berjalan. Kemudian selanjutnya kita input nilai-nilai yang kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan 3 nilai, yaitu nilai tugas, nilai mid, dan nilai semester. Nah, yang pertama itu nilai tugas. Di sini bisa kita lambangkan sebagai huruf T, sama dengan input, kita tulis input. Kemudian setiap kita mau input sesuatu, jangan lupa menulis tanda kurung lengkung. Tulisannya itu dalam kurung lengkung sama dalam petik 1 yang di atas itu, tapi pasti ada di akhir dan di awalnya juga. Nah, T ini kita lambangkan sebagai nilai tugas, kita tulis nilai tugas. Nah, jangan lupa setiapnya itu selesai menuliskan nilai tugasnya kita masukkan sama dengan, kemudian di akhirnya itu kita masukkan titik koma. Selanjutnya yaitu nilai mid. Nah, tadi nilai midnya terserah teman-teman mau melambangkannya sebagai apa. Nah, di sini saya mencontohkannya sebagai huruf M. Dia ini sebagai huruf M untuk melambangkan nilai mid. Nah, di sini kita tulis input. Seperti biasa, jangan lupa buka kurung dan tanda petiknya. Nah, di situ nilai kita lambangkan sebagai nilai mid, tanda petik, tutup kurung. Kemudian titik koma, kita enter. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai semester. Nah, di sini saya melambangkan sebagai huruf S sama dengan untuk menginput input. Seperti biasa, jangan lupa buka kurung lengkung sama tanda petik satunya. Di sini kita S itu nilai semester. Nilai semester. Kemudian tidak lupa juga tutup tanda petiknya dan tutup kurung lengkungnya. Titik koma, enter. Nah, di sini selanjutnya setelah kita untuk input nilai tugas, nilai mid sama nilai semesternya, sekarang kita menghitungnya dengan menggunakan rumus NA. NA itu nilai akhir. NA sama dengan setiap kita input sesuatu, jangan lupa tadi kita tambahkan buka kurung siku. Kita masukkan nilai tugasnya,
nilai tugas dikali dengan, untuk nilai tugasnya kita ambil 15%, maka hasilnya itu ke desimal yaitu 0,15. 0,15 tutup kurungnya jangan lupa. Kemudian kita tambah dengan nilai mid. Nah, di sini nilai midnya kita lambangkan M, kemudian bintang. Nah, untuk nilai midnya kita ambil 35%, yaitu jadinya 0,35. Kemudian jangan lupa juga tutup kurung. Kemudian kita tambah lagi dengan nilai semesternya. Nah, di sini nilai semesternya kita ambil 50%, lumayan tinggi ya. Kita ambil 50%, nilai semesternya jangan lupa buka kurung. Di sini juga buka kurung ya, teman-teman. Buka kurung, kemudian kita input S, terus bintang, sama nilainya tadi kita ambil 50%, yaitu 0,50. Jangan lupa untuk tutup kurung. Kemudian kita titik koma, enter. Nah, selanjutnya yaitu tentang gimana jika nilai tersebut apakah termasuk predikat-predikat yang kita tulis nanti. Nah, sekarang jika nilai akhirnya itu lebih besar dan sama dengan 85, maka displaynya yaitu di sini kita menggunakan buka kurung lengkung sama kurung siku. Kurung lengkung, kurung siku kita masukkan, jangan lupa setiapnya itu yaitu tanda petik. Kurung siku kita masukkan tanda petik, terus predikat A untuk yang 85. Kemudian sama dengan pakai petik koma. Kemudian kita tulis num 2 str. Selanjutnya yaitu kita masukkan untuk nilai akhir NA. Nilai akhir itu kita singkat sebagai NA. Kemudian tutup kurung siku, tutup kurung lengkungnya udah, terus tutup kurung siku dan tutup kurung lengkungnya lagi. Kemudian else if dari nilai akhir yang angkanya itu lebih besar dan sama dengan 75. Lebih besar dan sama dengan 75, maka akan mendapatkan predikat B. Di sini akan mendapatkan predikat B sama dengan, jangan lupa tanda petiknya lagi, terus koma, num 2 str untuk nilai akhir. Untuk nilai akhir tutup kurung siku dan tutup kurung lengkung. Selanjutnya yaitu untuk nilai yang 50-an. Nah, untuk nilai akhir di sini NA-nya kita pakai huruf besar semua ya, teman-teman. Di sini kita pakai untuk nilai akhir yang lebih besar dan sama dengan 50. Di sini maka dia akan mendapatkan predikat C. Seperti biasa kita menggunakan dua bentuk kurung, yaitu kurung lengkung dan kurung siku. Tidak lupa tanda petik, masukkan predikatnya C, terus sama dengan tanda petik lagi koma, kita tulis num 2 str untuk nilai akhir, untuk NA-nya. Kemudian tutup kurung siku dan tutup kurung lengkungnya. Selanjutnya yaitu kita menghitung selanjutnya itu untuk algoritma nilai di bawah 50-an, yaitu LC kita tulis untuk nilai akhir yang kurang nilai akhir kurang dari sama dengan
50. Berarti nilai yang di bawah-bawah 50 itu akan menghasilkan predikat, akan mendapatkan predikat D. Di sini seperti biasa kurungnya 2 terus sama dengan tanda petik koma num 2 str untuk nilai akhir, tutup kurung siku dan tutup kurung lengkungnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu untuk mengakhiri algoritma ini yaitu kita tulis N. Nah, setelah kita tulis algoritmanya, kita save. Terserah teman-teman mau simpannya sebagai apa. Di sini saya simpan sebagai NA aja untuk lebih mudahnya. Kemudian save. Untuk membuktikan bahwa algoritma yang kita tulis ini apakah dia bisa berjalan atau tidak, kita klik run. Nah, di sini kan ada menentukan nilai akhir. Nah, kita misalkan nilai tugasnya itu satu mahasiswa itu mendapatkan 90. Kemudian nilai midnya itu dia dapat 87. Nah, nilai semesternya itu dia dapat misalnya 85 aja, 85. Nah, kita enter. Nah, di sini tertulis bahwa dia mendapatkan predikat A dengan rata-rata nilainya yaitu 86,45. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita kembali lagi ke video selanjutnya. Bye bye.